Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Sakina dengan NIM 191040800002. Saya akan mempresentasikan sebuah refleksi dari sebuah film, yaitu film A Taxi Driver. Film A Taxi Driver ini menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh sang reporter yang berasal dari negara Jerman. Mulai ceritanya, reporter yang berasal dari negara Jerman ingin meliput kota Guangzhou yang pada saat itu sedang melakukan demo besar-besaran terhadap tentara-tentara yang brutal. Nah, sebelum reporter menuju kota Guangzhou, dia harus menaiki taksi yang berasal dari kota Seoul. Nah, setelah dia menjumpai taksi yang dinaiki untuk menuju ke kota Guangzhou, mereka langsung bergegas ke kota tersebut. Pada perbatasan di daerah kota Guangzhou, mereka menjumpai beberapa tentara yang sedang menjaga ketat daerah perbatasan kota tersebut. Nah, lalu tentara tersebut melihat isi atau melihat siapa aja yang ada di dalam taksi tersebut. Lalu seorang tentara bertanya kepada supir taksi, siapakah penumpang yang ada di belakangnya itu? Lalu sang supir taksi berkata bohong. Itu dikarenakan dia tidak mau pelanggannya menjadi sasaran tentara yang ada di situ. Lalu dia berkata bahwa penumpangnya ingin mengambil sebuah dokumen yang ada di dalam kota Guangzhou. Setelah mempercayai perkataan supir taksi tersebut, tentara yang menanyakan pertanyaan tadi kepada supir taksi percaya dan memberikan jalan kepada mereka untuk masuk ke dalam kota Guangzhou. Pada pertengahan jalan di daerah kota Guangzhou, mereka bertemu beberapa mahasiswa yang ingin melakukan aksi demo juga. Lalu supir taksi tersebut bertanya mereka ingin apa. Lalu mereka bilang mereka ingin ikut berpartisipasi dalam aksi demo. Lalu ada salah satu mahasiswa yang ikut demo tersebut bertanya kepada supir taksi tersebut, siapakah yang ada bersamanya? Lalu supir taksi tersebut menjawab, ini adalah sang reporter. Lalu mahasiswa tersebut dengan sukacitanya menyambut reporter tersebut dan mereka berharap reporter tersebut dapat meliput keadaan yang ada di kota Guangzhou dan bisa menyebarkan ke seluruh media massa. Lalu mahasiswa-mahasiswa tersebut membawa supir taksi dan reporter tersebut menuju ke arah titik pusat aksi demo dilakukan. Di sana sudah banyak masyarakat yang berkumpul untuk melakukan demo. Lalu mahasiswa-mahasiswa tersebut bilang bahwa mereka sedang membawa reporter. Lalu dengan sukacitanya masyarakat yang ada di sana bergembira karena mereka juga berharap sama apa yang diharapkan oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut agar reporter bisa menyebarluaskan aksi yang ada di kota Guangzhou. Lalu pada esok harinya terjadilah peperangan antara masyarakat dan mahasiswa dengan tentara-tentara yang brutal. Mereka sudah mewaspadai adanya reporter asing yang akan meliput aksi mereka. Maka dari itu tentara-tentara tersebut mewaspadainya dengan berhati-hati. Dan supir taksi dan reporter meliput kejadian tersebut secara diam-diam di atas gedung yang tidak terlihat oleh siapapun. Namun penyamaran atau aksi sembunyi dari reporter dan supir taksi tersebut gagal. Mereka diketahui oleh tentara-tentara yang tidak berpakaian dinas, sehingga tentara-tentara tersebut menangkap supir taksi tersebut dan memukulnya hingga babak belur. Tetapi reporter bisa lari dengan selamat dari ancaman yang ada pada tentara-tentara yang tidak berpakaian dinas tersebut. Pada saat reporter sedang melarikan diri dari kejaran tentara-tentara yang tidak berpakaian dinas, tiba-tiba rekaman yang ada di tangannya jatuh dan membuat dia kesusahan untuk menggapainya. Tetapi rekaman tersebut berhasil diambil oleh salah satu mahasiswa yang mereka jumpai di tengah jalan kota Guangzhou tadi. Dan akhirnya
rekaman tersebut dapat disimpan baik oleh mahasiswa tersebut, tetapi mahasiswa tersebut dipukul secara brutal oleh tentara-tentara yang tidak berpakaian dinas, sehingga membuat mahasiswa tersebut bilang kepada reporter dan supir taksi untuk pergi jauh dari lokasi yang ada pada saat itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi tentara-tentara itu tidak mengetahui apa yang dibilang oleh mahasiswa tersebut, sehingga dapatlah reporter dan supir taksi melarikan diri dari lokasi. Pada saat sang reporter dan supir taksi berada di kota Gwangju, mereka tidak hanya dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang mereka jumpai di perjalanan, tetapi mereka juga menjumpai beberapa supir taksi yang siap membantu mereka, dan mereka bertempat tinggal sementara di rumah salah satu supir taksi yang ada di kota Gwangju. Lalu pada esok harinya atau lusa harinya, keadaan di kota Gwangju tidak membaik, dan supir taksi yang berasal dari kota Seoul itu berpikir untuk kembali ke rumahnya karena dia memikirkan keadaan yang tidak semakin baik di daerah atau di kota Gwangju. Tetapi niat tersebut ia urungkan karena ia ingin membantu reporter yang berasal dari negara asing itu untuk meliput kota Gwangju. Karena kota Gwangju saat itu tidak semakin membaik, akhirnya salah satu dari sopir-sopir taksi yang ada di kota Gwangju memberikan saran kepada reporter dan juga supir taksi yang berasal dari kota Seoul itu untuk kembali ke daerah mereka masing-masing. Itu semua dikarenakan untuk keselamatan mereka juga. Dan akhirnya mereka pun kembali ke kota Seoul. Tetapi perjalanan yang mereka lalui cukup rumit juga, seperti saat mereka datang ke daerah kota Gwangju. Pada saat perjalanan mereka ingin pulang ke kota Seoul, tiba-tiba ada beberapa mobil tentara-tentara yang brutal. Itu dikarenakan mereka mengetahui adanya reporter asing yang telah meliput aksi yang ada di pusat kota Gwangju, sehingga mereka terkepung oleh mobil-mobil tentara brutal. Dengan sekuat tenaga supir taksi yang membawa reporter tersebut untuk menghindari dari tentara-tentara yang brutal, akhirnya mereka dibantu oleh supir-supir taksi yang berasal dari kota Gwangju. Mereka terdiri dari 5-6 mobil taksi, dan mereka membuat formasi agar supir taksi dan reporter tidak dikepung lagi oleh tentara-tentara yang brutal tersebut. Namun pada akhirnya supir-supir taksi yang ada di kota Gwangju tersebut tertembak oleh tentara-tentara yang brutal, sehingga membuat mereka gugur di dalam perjalanan mereka. Namun, supir taksi yang berasal dari Seoul dan reporter dapat selamat, sehingga mereka sampailah pada bandara di kota Seoul. Nah, untuk menyembunyikan rekaman yang ada pada reporter, supir taksi membantunya dengan menyembunyikan di dalam kotak kaleng yang berisi roti-roti, dan di dalam itulah rekaman tersebut disimpan. Dan disinilah perjumpaan akhir dari reporter dan supir taksi. Dan hingga saat ini mereka tidak pernah lagi berjumpa secara bersamaan. Itu dikarenakan pada saat reporter meminta nama dari supir taksi yang ada di kota Seoul yang telah membawanya ke kota Gwangju, dia memberikan nama samaran. Nah, maka dari itu pada saat reporter kembali lagi ke kota Seoul, dia tidak dapat menjumpai supir taksi tersebut. Sekian dari refleksi film A Taxi Driver yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.